Nama saya Rewina Fitriadianti. Saya dari kelas 2A NPM 1962100136. Saya pemateri pertama dari kelompok 8 dengan materi fonologi bahasa Indonesia. Saya di sini akan membahas pengertian dari fonologi. Pengertian fonologi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Jadi, dalam hal ini, bila kita mendengar suara orang berbicara, entah berpidato atau bercakap-cakap, maka akan kita dengar runtutan bunyi-bunyi bahasa yang terus-menerus. Kadang-kadang terdengar suara menaik dan menurun, kadang-kadang terdengar hentian sejenak dan hentian agak lama, kadang-kadang terdengar pula suara panjang dan suara biasa, dan sebagainya. Runtutan bunyi bahasa ini dapat dianalisis atau disegmentasikan berdasarkan tingkat-tingkat kesatuannya. Seperti runtutan bunyi dalam bahasa Indonesia berikut, monyet itu melompat ke atas truk pisang. Pada tahap pertama, runtutan bunyi tersebut dapat disegmentasikan menjadi 1A, monyet itu, 1B melompat ke atas truk pisang. Pada tahap kedua, segmen 1A dan segmen 1B dapat disegmentasikan 1A1 monyet, 1A2 itu, 1B1 melompat, 1B2 ke atas truk pisang. Pada tahap ketiga, segmen 1B2 dapat disegmentasikan lagi, yaitu 1B21 ke atas, 1B22 truk pisang. Pada tahap keempat, segmen 1B21 dan segmen 1B22 dapat disegmentasikan menjadi 1B211 ke 1B212 atas, 1B221 truk, 1B222 pisang. Kemudian, segmen-segmen runtunan bunyi itu dapat disegmentasikan lagi sehingga kita sampai pada satuan-satuan runtunan bunyi yang disebut silabel atau suku kata. Contohnya dari runtunan bunyi yang menjadi segmen 1A1, yaitu monyet, akan kita dapatkan silabel mo dan nyet. Silabel atau suku kata merupakan satuan runtunan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi yang paling nyaring, yang dapat disertai atau tidak oleh bunyi lain di depannya, di belakangnya, atau sekaligus di depan dan di belakangnya. Puncak kenyaringan itu biasanya sebuah bunyi vokal, yakni bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan atau gangguan di rongga mulut. Misalnya pada silabel mo ada bunyi vokal O, pada silabel nyet ada bunyi vokal E. Kemudian runtunan bunyi pada silabel-silabel ini dapat disegmentasikan lagi. Misalnya silabel mo dapat disegmentasikan menjadi bunyi M dan bunyi O, dan pada silabel nyet dapat disegmentasikan lagi menjadi bunyi nye, bunyi e, dan bunyi t. Bunyi-bunyi bahasa inilah beserta runtunan dan segala aturannya yang menjadi objek kajian cabang linguistik yang disebut fonologi. Jadi, objek kajian fonologi adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau alat bicara manusia. Menurut status atau hierarki satuan bunyi terkecil yang menjadi objek kajiannya, fonologi dibagi atas dua bagian. Pertama, fonetik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna atau kata atau tidak. Kemudian, fonemik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Andini. Saya ingin melanjutkan materi yang selanjutnya yang berjudul ilmu-ilmu tercakup dalam fonologi. Yang A, fonetik. Menurut Samsuri 1994, fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ujar. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia 1997, fonetik diartikan bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar, atau fonetik adalah sistem bunyi suatu bahasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia serta bunyi itu dihasilkan. Tiga jenis fonetik yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam atau bunyi-bunyi diselidiki
frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya. Ketiga, fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Selanjutnya yang B, yaitu fonemik. Fonemik adalah ilmu-ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terkait dengan pengertian tersebut, fonemik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 diartikan: 1. Bidang linguistik tentang sistem fonem. 2. Sistem fonem suatu bahasa. 3. Prosedur untuk menentukan fonem atau bahasa. SAIR 2027 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Misalnya bunyi I, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi I dan bunyi R. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar. Hasil kerja fonologi berguna bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, misalnya morfologi, sintaksis, dan semantik. Bidang morfologi yang konsentrasinya pada tata struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi, misalnya ketika menjelaskan morfoem dan dasar butuh diucapkan secara bervariasi antara butuh dan butuh serta diucapkan butuhkan. Setelah mendapat proses morfologis dengan penambahan morfoem sufiks kan. Selanjutnya yang kedua, fonologi dalam cabang sintaksis. Bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri, kalimat berita kamu berdiri, kalimat tanya dan kamu berdiri. Kalimat perintah ketiga kalimat tersebut masing-masing terdiri dari dua kata yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Yang ketiga, fonologi dalam cabang semantik. Bidang semantik yang berkonsentrasi pada persoalan makna kata pun memanfaatkan hasil telah fonologi, misalnya dalam mengucapkan sebuah kata dapat diwariskan dan tidak. Contoh kata tahu, teras, dan teras akan bermakna lain, sedangkan kata duduk dan didi ketika diucapkan secara bervariasi dudu, didi tidak membedakan makna. Hasil analisis fonologilah yang membantunya. B. Fonem-fonem bahasa Indonesia. 1. Pengertian fonem. Santoso 2004 menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini disebut fonem-fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Tidak berbeda dengan pendapat tadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 tertulis bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. 2. Jenis-jenis fonem. Dalam bahasa Indonesia secara resmi ada 32 fonem yang terdiri atas A. Fonem vokal 6 buah, A, I, U, E, dan O. B. Fonem diftong 3 buah, dan C. Fonem konsonan 23 buah. A. Fonem vokal. Fonem vokal yang dihasilkan tergantung dari beberapa hal berikut. 1.
posisi bibir atau bentuk bibir ketika mengucapkan suatu bunyi. 2. Tinggi rendahnya lidah atau posisi ujung lidah dan belakang lidah ketika mengucapkan bunyi. 3. Maju mundurnya lidah atau jarak yang terjadi antara lidah dan lengkung kaki gigi. Menurut posisi lidah yang membentuk rongga resonansi vokal-vokal digolongkan. Yang pertama, vokal tinggi depan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke langit-langit sehingga terbentuklah rongga resonansi seperti pengucapan bunyi I. Vokal tinggi belakang diucapkan dengan kedua bibir agak maju dan sedikit membundar, misalnya U. Selanjutnya, vokal sedang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk ruang resonansi antara tengah lidah dan langit-langit, misalnya vokal E. Selanjutnya, vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk ruang resonansi antara bagian belakang lidah dan langit-langit, misalnya vokal O. Vokal sedang tengah adalah vokal yang diucapkan dengan agak menaikkan bagian tengah lidah ke arah langit-langit, misalnya vokal E. Vokal rendah adalah vokal yang diucapkan posisi lidah mendatar, misalnya vokal A. Menurut bundar tidaknya bentuk bibir, vokal dibedakan atas. Yang pertama, vokal bundar, yaitu A, O, dan U. Vokal tak bundar, yaitu A, E, dan I. Menurut renggang tidaknya ruang antara lidah dengan langit-langit. Vokal dibedakan atas vokal sempit dan vokal lapang. B. Fonem diftong. Diftong dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia tahun 1988 dinyatakan sebagai vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan, diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan bunyi au. Pada kata pulau adalah diftong, sehingga au pada suku kata lau tidak dapat dipisahkan menjadi lau, seperti kata mau. Nama saya Rachel Setiawati. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, dan saya akan membahas mengenai fonem diftong. Diftong itu sendiri ada dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia di tahun 1988 dinyatakan sebagai suatu bunyi vokal yang berubah kualitasnya. Dan dalam segi penulisannya sendiri pun, diftong itu dilambangkan menjadi dua huruf vokal yang masing-masing huruf vokalnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh pada kata pulau, bunyi lau, L-A-U, tidak dapat dipisahkan menjadi lau, karena akan memiliki makna yang berbeda. Karena pada bunyi kata lau terdapat diftong. Dan seperti contoh lain, mau, kata mau antara A dengan U pasti dipisahkan, karena apabila disatukan akan merubah makna itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya akan saya bahas di sini adalah konsonan. Konsonan itu sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah konsonan letupan, yang kedua ada konsonan nasal, yang ketiga ada konsonan lateral, yang keempat ada konsonan frikatif, yang kelima ada konsonan afrikatif, dan yang terakhir adalah konsonan getar, di mana masing-masing konsonan memiliki peran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh konsonan letupan atau eksplosif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Seperti contoh B, P,
T, D, K, dan G. Yang kedua, ada konsonan nasal atau sengal. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup aliran udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Seperti contoh pada fonem N, M, N. Yang ketiga ada konsonan lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar masuk kedua sisi lidah, seperti I. Selanjutnya ada konsonan frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif, misalnya pada huruf F dan S. Selanjutnya juga ada konsonan afrifikatif. Afrifikatif yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif, misalnya C dan Z. Dan yang terakhir ada konsonan getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung kaki gigi kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi seperti R pada kata jarang. Dan materi selanjutnya atau materi yang terakhir yang kami bahas dalam kelompok kami yaitu juga penerapan dalam pembelajaran. Penerapan fonologi dalam pembelajaran juga dapat dilakukan dengan cara memasukkan materi fonologi ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Asumsi tersebut menimbulkan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda, yakni ada 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha membiasakan dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tekanannya pada pembiasaan. Jadi pendekatan yang mendasari pendapat itu penekanannya ada pada pembiasaan diri. Yang kedua ada pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar bahasa berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan berkomunikasi secara lisan. Tekanan pembelajarannya pada pemerolehan kemampuan berbicara seseorang. Dan yang terakhir, pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan yang mendasari pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa yang harus diutamakan ialah pemahaman akan kaidah yang mendasari ujaran, tekanan, pembelajaran pada aspek kognitif bahasa, bukan pada kemampuan menggunakan bahasa. Sekian dari presentasi kami kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.